telah mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Arusnya. Siang ini kita masih ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan masih dengan Ibu Eprilia Triarum Taurusia. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, barakallah. Dan di sebelah kanan beliau ada putranya yang nomor berapa nih, Mas? Terakhir nomor 3. Oh, bungsunya, Masya Allah. Sahabat Arusnya, kita sesaat lagi akan diingatkan satu hari nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Hari Ibu. Kita akan berbicara bagaimana pentingnya seorang ibu dalam pandangan Ibu Eprilia Triarum Taurusia. Seperti apa sih, Bu, urgensi seorang ibu hingga Rasulullah menyebut 3 kali pentingnya seorang ibu? Seperti apa, Bu? Saya bicara Hari Ibu. Hari Ibu itu mengingatkan kita bahwa manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah 2. Lelaki adalah Nabi Adam, kemudian istrinya seorang ibu adalah Hawa. Dari sana membuktikan bahwa lelaki tidak akan bisa hidup tanpa adanya wanita. Jadi wanita adalah yang membuatkan suatu keluarga bisa hidup apabila ada seorang ibu yang hadir di sana sebagai pendamping suami dan sebagai pengasuh dan pengayomi dari anak-anak. Jadi penting banget itu seorang ibu. Ibu bagaimana yang penting adalah seorang ibu yang, saya mau nangis nih mas soalnya karena suami saya jauh nih sekarang nih, saya dari jauh nih. Seorang istri atau seorang ibu yang menghormati suaminya, yang menyayangi suaminya dan menyayangi anak-anaknya, itu fondasi terkuat dalam suatu keluarga adalah kekuatan seorang ibu. Baik, Bu, kalau melihat fenomena di belakang, mudah-mudahan ini bisa terus dan akan berubah. Banyak anak yang melaporkan ibunya ke polisi, banyak ibu yang melaporkan anaknya juga ke polisi karena harta dan sebagainya. Himbauan dong, Bu, buat anak bangsa, Ya, khususnya warga Jawa Tengah, Dapil 6. Seperti apa, Bu? Mas Mugi tahu ya, saya itu punya 5 program kerja, target kerja jika saya terpilih nanti. Di antaranya adalah poin keempat. Poin 1, penciptaan lapangan pekerjaan. Poin kedua adalah memberikan bantuan atau mensupport para pelaku pangan, dalam hal ini petani. Ketiga adalah memberikan banyak desa-desa wisata sehingga membangkitkan ekonomi umat. Yang keempat, poin yang keempat itu terutama adalah pendidikan pada seorang ibu atau masyarakat, dalam hal ini wanita, pemberdayaan perempuan. Di sana insya Allah target kerja Bu Eprilia akan membangun setiap kecamatan, minimum setiap kecamatan adalah apa yang disebut namanya sekolah pendidikan karakter kepribadian. Dalam hal ini yang diutamakan adalah ibu atau wanita dari keluarga anak-anaknya, sehingga di mana fondasi ibu itu kuat melahirkan anak-anak yang mempunyai karakter yang akhlakul karimah. Baik. Mungkin apa disebut revolusi akhlak. Revolusi Ya. akhlak. Baik. Sahabat harusnya kita kurang lengkap kalau nggak tanya kepada putra bungsu Bu Eprilia dengan Mas siapa nih, Mas? Mas Hendra. Baik, Mas Hendra. Ya, Anda putra bungsu. Iya. Dari berapa bersaudara, Mas? dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Baik. Mas, ngelihat sosok ibu, seorang Ibu Eprilia Triarum Taurusia, Ya. apa Mas yang ada di benak pikiran Mas Hendra? Mas kayak baru pertama kali kita ini. Kalau didefinisikan jadi satu kata, ibu saya ini itu ibu yang sempurna. Masya Allah. Baik, dengan kesibukan menyambut hajat besar bangsa Indonesia, apa yang Mas Hendra rasakan dan bisa support biar ibu terus semangat memperjuangkan, lalu niat ibadahnya juga ada
kerja nyatanya apa Mas kira-kira yang sering Mas Hendra sering ingatkan? Ya apa ya, kalau dari saya itu tetap semangat terus karena emang perjuangan ibu saya ini dari tahun 2016 itu sudah ada nyatanya bahwa beliau karena ingin adanya perubahan dalam negeri ini, karena memang setelah saya lihat sendiri juga bahwa Indonesia ini sekarang itu sedang dalam keadaan di mana negeri ini itu memang harus adanya perubahan. Pada itu ibu saya sendiri memberanikan diri atau menjadi apa ya, sukarelawan untuk terjun ke dalam politik, karena jika tidak terjun ke dalam internalnya maka orang-orang seperti ibu saya ini itu tidak akan adanya perubahan untuk Indonesia ini. Baik, Mas. Iya, tetap semangat terus. Ya, yang nggak kalah pentingnya, Anda sebagai si bungsu, ya kan? Orang lain melihatnya si bungsu pasti kolokan, ya, pengen selalu dekat ibunya atau gimana? Suka nggak sih Mas? Mah ngapain sih? Susah-susah gitu. Bisnis sudah jalan dan sebagainya. Aku kurang perhatian nih misalnya. Pernah nggak sih Mas? Kalau kurang perhatian enggak, karena memang saya dan kakak saya memang dari dulu dilatih untuk mandiri. Dan kalau ditanya kenapa sih harus nyalek, itu pernah bertanya dulu. Kenapa emang harus nyalek gitu, karena ya udah, jadi kayak saya dulu berpikirnya politik itu nggak penting-penting amat. Jadi di saat ibu saya ini untuk mendedikasikan dirinya untuk terjun ke dalam dunia politik, itu saya sempat menanyakan hal itu. Tapi setelah saya juga bertemu dengan orang-orang hebat seperti contohnya Pak Sandiaga Uno, itu saya juga menjadi membuka wawasan pikiran saya bahwa memang harus ada orang-orang baik yang dalam orang-orang baik yang terjun ke dalam dunia politik itu sendiri. Maka dari itu, jadi kalau ibu saya emang udah mendedikasikan dirinya untuk berusaha untuk membuat perubahan di negeri ini, ya saya selalu support. Baik, Mas, ada ucapan apa yang akan diberikan ke Mama dengan bunga itu? Silakan. Silakan sahabat Arus News, kita bisa lihat bagaimana seorang anak dan ibu dengan anak. Silakan Mas. Ini ada 4 ya. Ya, bunganya ini ada 4. Baik. Kebetulan karena di sini adanya ibu saya aja, dan untuk memperingati hari ibu juga, saya ingin mengasih salah satu bunga ini kepada ibu saya dan mengucapkan tanda terima kasih saya selama ini, walaupun ini hanya bunga-bungaan, tapi dari hati saya sendiri itu saya murni mengucapkan terima kasih kepada ibu saya karena telah membesarkan saya selama ini sampai menjadi saya yang sekarang. Baik, silakan dicium tangan ibu dan dipeluk. Masya Allah. Ini anak yang paling care. Baik, Mana-mana. sahabat Kalau Arus News, mamanya pergi jauh selalu. inilah jaga kesehatan. profil seorang calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang mengejar sebuah impian untuk perubahan Indonesia, tapi tidak pernah melupakan sang anak atau keluarga. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Arus News akurat dan mencerahkan.